Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buletin yang berjudul Infiltrasi Wahabisme di Indonesia. Ini tema yang menarik, menggugat dan menggelitik banyak orang karena tema ini cukup kontroversial. Bagi orang yang pro terhadap Wahabisme, tentu tema ini akan menjadi bahan yang sangat menarik, tetapi bagi orang yang kontra terhadap Wahabisme, membicarakan tentang bagaimana Wahabisme di Indonesia atau kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan Wahabisme itu menjadi isu yang sensitif. Nah, karena itulah dalam bahan kajian di buletin ini itu bicara soal bagaimana mulai dari sejarah Wahabisme masuk di Indonesia dan apa bahayanya Wahabisme di Indonesia. Nah, tema buletin ini selain ada kajian, di buletin ini juga ada wawancara. Kita telah melakukan wawancara terhadap Gus Zuhairi Misrawi, pengamat Timur Tengah yang hari ini, yang pada tahun ini diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Arab Saudi. Nah, terkait dengan poin-poin penting terkait Wahabisme di Indonesia, saya ingin tahu kira-kira apa outline yang perlu dimasukkan dalam ketika bicara tentang infiltrasi Wahabisme di Indonesia. Kira-kira poin apa yang cukup menarik untuk, atau data apa yang cukup menarik untuk diulas kira-kira. Saya mengawali dari Pak Malik deh. Kira-kira apa poin yang cukup penting, yang cukup krusial dari topik tentang infiltrasi Wahabisme di Indonesia? Silakan Pak Malik. Oke, terima kasih. Berbicara tentang Wahabisme di Indonesia, kita menganggap itu sebagai suatu persoalan. Jadi persoalan yang mengganggu keberislaman kita selama bertahun-tahun ini. Tetapi harus kita pahami bahwa Wahabisme itu bukan barang baru di Indonesia. Jadi respon beberapa ormas Islam di Indonesia itu salah satunya juga merespon globalisasi Wahabisme pada waktu itu, terutama yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ada beberapa poin yang ingin kita jadikan ulasan dalam kajian itu, terutama persoalan sejarah. Sejarah itu penting untuk memotret apakah Wahabisme ini barang baru, gelombang-gelombangnya seperti apa, sehingga pada fase yang terakhir bisa jadi infiltrasinya itu sudah masif dan sistematis di berbagai lembaga pendidikan, berbagai media dan sebagainya. Kan itu sejarah itu penting untuk melihat gelombang-gelombang itu. Yang kedua, tentu saja karena Wahabisme ini kita anggap sebagai persoalan, kita mau tidak mau harus melihat pada aspek substansi ajaran Wahabisme, seberapa bahaya aspek teologisnya dan seberapa bahaya implikasi sosial keberagaman di Indonesia. Saya kira itu dua hal itu menurut saya. Oke, terima kasih. Saya juga ingin melihat Pak Syahril melihat bagaimana misalnya Wahabisme di kalangan milenial, karena kita tahu Pak Syahril ini banyak mengikuti, bahkan dia menjadi bagian dari kelompok milenial itu. Seberapa, kalau misalnya kita bicara bahaya dari Wahabisme, seberapa berbahaya sebenarnya Wahabisme itu di kalangan milenial, atau sebenarnya tidak pengaruh apa-apa terhadap kelompok milenial? Silakan Pak Syahril. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Hatim. Yang saya ketahui fakta terakhir ini memang banyak dari kelompok milenial yang mungkin dipengaruhi oleh kelompok-kelompok semisal artis atau influencer di media sosial khususnya, karena kelompok milenial dan Gen Z ini, generasi Z ini memang mudah terpengaruh oleh media sosial, khususnya kalangan urban ini tidak mempunyai semacam filter. Jadi apa-apa itu gampang masuk tanpa ada aspek-aspek yang bisa memoderasi agama-agama. Maksudnya contohnya saya sendiri mengajar di salah satu rumah Quran. Itu pun murid-murid saya itu juga aneh-aneh. Dalam arti dikit-dikit istilahnya itu mempopulerkan, mengangkat ustadz-ustadz di kalangan milenial, tapi
Ustadz itu justru sangat kontroversial. Nah, ini yang menjadi PR khususnya untuk kalangan moderat sini, organisasi moderat seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya, dan untuk negara ini perlu untuk lebih serius lagi untuk menargetkan kelompok-kelompok milenial ini. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syahril. Selanjutnya saya minta Pak Afif untuk memberikan meng-highlight kira-kira di bagian apa, aspek apa yang cukup krusial dari topik infiltrasi Wahabisme di Indonesia yang perlu diulas, yang perlu dikaji. Silakan. Terima kasih Pak Pimret. Terkait Wahabisme ataupun yang berkembang saat ini, salafisme, itu memang menjadi fenomena beberapa tahun ini di negara kita khususnya. Ada beberapa catatan, aliran-aliran Wahabi ini mudah menyesatkan orang lain, tapi kadangkala perilakunya ini yang sesat sendiri. Mengaku paling pintar, tapi kadangkala perilakunya kurang benar. Dia menggunakan jargon-jargon agama untuk melegitimasi kepentingannya. Nah, ini fenomena yang terjadi. Contoh di masyarakat, sebagian orang yang habis sholat membaca Allahumma antas salam, tapi mereka bukan membaca, malah dia Allahumma lantas jalan. Dia menuduh orang yang habis sholat wiridan, tapi dia dengan diam-diam malah main HP. Nah, secara logika yang kita bangun, lebih baik mana, zikir atau main HP? Nah, pola pikir mereka inilah perlu kita luruskan, sehingga anak bangsa maupun keturunan kita nantinya tidak terprovokasi jargon kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, Quran aja kadang dia nggak bisa baca, apalagi Sunnah, hadis siapa? Nah, ini fenomena yang terjadi, perlu disikapi dengan bijaksana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan demikian ulasan singkat tentang apa yang akan kita bahas dalam edisi 13 tentang infiltrasi Wahabisme di Indonesia. Saya ingin berpesan satu hal kepada Pak Anwar, Pak Roland yang tidak, dan Pak Sueb dan Pak Budi yang tidak hadir pada hari ini. Tolong pikirkan kira-kira topik edisi 14 tentang apa. Mulai baca-baca artikel, kita di edisi 14 itu nanti kita akan menyambut Ramadan. Nah, mulai pikirkan kira-kira apakah kita mengangkat soal Ramadan ataukah mengangkat sesuatu yang berbeda ataukah seperti apa. Itu nanti kita akan melakukan diskusi secara terstruktur, dimulai dari pertanyaan yang cukup sederhana tentang hal apa yang menarik untuk dipotret dari Islamina. Itu pertanyaan mendasar yang perlu kita diskusikan nanti dalam podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.